Halo guys, kembali lagi dengan saya Dedi Yusuf Pangkei. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pembagian pembebanan dari atap sampai pondasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pondasi. Pondasi adalah bagian dari struktur yang berfungsi meneruskan beban akibat berat struktur secara langsung ke tanah yang terletak di bawahnya. Perancangan yang seksama juga diperlukan agar beban pondasi tidak mengakibatkan timbulnya tekanan yang berlebihan ke tanah. Karena tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan yang besar, bahkan dapat mengakibatkan keruntuhan pondasi. Dalam merancang pondasi terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, faktor aman terhadap keruntuhan akibat terlampauinya kapasitas dukung tanah harus dipenuhi. Yang kedua, penurunan pondasi harus masih dalam batas-batas toleransi, khususnya penurunan yang tidak seragam atau differential settlement, harus tidak mengakibatkan kerusakan pada struktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pembebanan. Dalam melakukan analisis desain suatu struktur bangunan, perlu adanya gambaran yang jelas mengenai perilaku dan besar beban yang bekerja pada struktur. Hal penting yang mendasar adalah pemisahan antara beban-beban yang bersifat statis dan dinamis. Beban statis itu sendiri adalah beban yang memiliki perubahan intensitas beban terhadap waktu berjalan lambat atau konstan. Beban statis dibagi dua. Yang pertama ada beban mati atau deadload. Beban mati itu sendiri adalah semua beban yang berasal dari berat bangunan, termasuk segala unsur tambahan tetap yang merupakan satu kesatuan dengannya. Selanjutnya beban hidup. Beban hidup itu sendiri adalah semua beban tidak tetap, kecuali beban angin, beban gempa, dan pengaruh-pengaruh khusus yang diakibatkan oleh selisih suhu. Selanjutnya ada beban dinamik. Beban dinamik adalah beban dengan variasi perubahan intensitas beban terhadap waktu yang cepat. Beban dinamis ini sendiri dibagi dua, ada beban gempa dan beban angin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis beban. Apa saja jenis beban pada pondasi? Yang pertama ada kapasitas ultimate. Kapasitas ultimate adalah beban maksimum persatuan luas di mana tanah masih dapat mendukung beban dengan tanpa mengalami keruntuhan. Yang kedua ada kapasitas neto. Kapasitas neto adalah kapasitas dukung ultimate tanah persatuan luas tanpa memperhitungkan tegangan overburden. Yang terakhir ada kapasitas izin. Kapasitas izin adalah kapasitas dukung izin dengan memperhitungkan nilai faktor dan keselamatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus dari kapasitas dukung neto tiang. Rumusnya adalah QU sama dengan QB plus QS dikurang WP, yang dimana QU ini adalah kapasitas dukung ultimate neto dengan satuan kilonewton, kemudian QB ini adalah tahanan ujung bawah ultimate dengan satuan kilonewton, lalu QS adalah tahanan gesek ultimate dengan satuan kilonewton, dan WP adalah berat sendiri tiang. Selanjutnya, tahanan ujung ultimate secara pendekatan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kapasitas dukung ultimate pondasi dangkal sebagai berikut. QU sama dengan QB per AB sama dengan CB dikali NC ditambah PB dikali NQ ditambah 0,5 dikali gamma D dikali N gamma. Dengan QU adalah tahanan ujung persatuan luas tiang, AB adalah luas penampang ujung bawah tiang, CB adalah kohesi tanah di sekitar ujung tiang, lalu PB adalah tekanan overburden di dasar tiang, gamma adalah berat volume tanah, NC, NQ, dan NY adalah faktor-faktor kapasitas dukung. Sehingga QB sama dengan AB dikali CB dikali NC ditambah PB dikali NQ ditambah 0,5 dikali gamma D dikali N gamma. Selanjutnya, tahanan gesek sisi tiang atau QS dapat dianalisis dari teori kolom dengan rumus tau D sama dengan QS per AS sama dengan CD per delta N dikali tangen theta D. Dengan tau D adalah tahanan geser sisi tiang,
CD adalah kohesi antara dinding dan tanah. Lalu delta N adalah tegangan normal pada sisi tiang. Lalu theta D adalah sudut gesek antara sisi tiang dan tanah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Peace out.